السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai hadis 21. Wa an Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, anaknya. Karena kisah ini menceritakan Ka'ab bin Malik yang tertinggal dari perang Tabuk. Wa kana qaida Ka'b radhiyallahu anhu. Abdullah ini, anaknya Ka'ab bin Malik ini, yang menjadi penuntun Ka'ab min banihi hina amiyah, saat Ka'ab bin Malik tua dan buta, mungkin katarak ya. Banyak orang tua di zaman dulu buta, termasuk Nabi Yaqub. Banyak sekali kisah-kisah seperti ini. Sami'tu Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Aku mendengar Ka'ab bin Malik ucapan seperti ini sopan. Kalau bahasa kita mungkin kurang sopan ya. Bapak saya Ka'ab bin Malik, lalu saya bilang, Ka'ab bin Malik kemarin begini-begini, sepertinya kurang sopan kalau bahasa kita. Bahasa Arab sopan. Tahulah kita bahwa sopan dan tidak itu relatif, tergantung budaya mana. Beda dengan ibadah, mau masyrik sampai maghrib sama, akidah sama. Adapun tentang panggilan, kesopanan, ini agak berbeda. Aisyah sering mengatakan, waktu itu datang Abu Bakar menghadap Rasulullah, gitu. Bukan, waktu itu ayahku menjumpai Rasulullah, mestinya kan seperti itu ya. Yuhaddithu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ayahku Ka'ab bin Malik menceritakan bagaimana beliau Ka'ab bin Malik tertinggal dari Rasulullah dan para sahabat fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk. Berarti tidak ikut berperang. Padahal hari itu zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman awal-awal zaman Umar, tidak ikut perang berarti satu, perempuan, dua, budak, tiga, orang sakit, empat, munafik, pura-pura masuk Islam ya. Ka'ab bin Malik jelas bukan perempuan, jelas bukan budak, jelas bukan munafik ya, dan tidak sakit. Mari kita lihat. Maka luar biasa hukuman yang Nabi timpakan kepada Ka'ab bin Malik, luar biasa. Nanti kita lihat. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab ayahku,
lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu. Aku belum pernah tertinggal dari Rasulullah dalam satu pun peperangan, illa fi ghazwati Tabuk, kecuali satu, yaitu perang Tabuk. Ghayra anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar. Badar tidak dihitung. Badar tidak dihitung. Betul, Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Badar, tapi tidak ikut perang Badar tidak tercela. Tidak harus wanita, tidak harus munafik, tidak harus orang sakit. Kenapa? Karena jangankan para sahabat, Nabi saja tidak tahu kalau akan terjadi perang Badar. Itu bisa lihat di surat Al-Anfal ya. Nabi dan para sahabat berangkat ke Badar tidak ada niat mau perang. Niatnya cuma mencegat kafilah dagang Abu Sufyan yang pulang dari Syam menuju Mekah. Tentu membawa dagangan yang luar biasa. Mau dicegat oleh Nabi SAW, nggak mungkin terjadi perang. Kafilah dagang ini paling belasan orang, puluhan orang mungkin ya. Nabi 313 ya. Dan dicegat karena apa? Karena harta kaum muslimin di Madinah yang muhajirin, yang asli Mekah itu kan tertinggal di Mekah, yang rumah, yang ternak dan seterusnya. Nah itu dikuasai oleh kafir Quraisy, maka mau dicegat. Allah berkehendak lain. Telat. Abu Sufyan sudah sampai Mekah dan sudah dengar rencana Rasul dan para sahabat, maka Abu Sufyan mengabarkan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy untuk siap-siap menghadapi Rasul dan para sahabat, dan akhirnya terjadi perang tidak disangka-sangka. Maka tidak ikut perang Badar tidak tercela, tidak dosa. Anda nggak tahu kalau akan terjadi peperangan. Beda dengan perang lain, termasuk perang Tabuk. Walam yu'atab ahadun taqallafa anhu, dia. Dan tidak tercela siapapun yang tidak ikut perang Badar. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun, karena Rasul dan para sahabat yuriduna 'ira Quraisy, bermaksud untuk mengejar, mengepung kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwwihim, sampai Allah berkehendak lain, yaitu mempertemukan antara mereka dengan musuh Allah, musuh kaum muslimin juga. Ala ghairi mi'ad, tanpa perjanjian sebelumnya, tanpa niat sebelumnya. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah, sedangkan aku ikut bersaksi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Lailatul Aqabah, perjanjian Aqabah. Ada perjanjian Aqabah pertama, ada yang kedua. Hina tawasaqna 'alal Islam, ketika kami berjanji setia di hadapan Nabi untuk masuk Islam, siap mati demi Allah dan Rasulnya, demi Islam. Wa ma uhibbu anna li biha masyada badrin, aku tidak suka kalau kesempatan itu diganti dengan perang Badar. Masing-masing sahabat mempunyai penilaian sendiri-sendiri. Penilaian yang masyhur, perang Badar nomor 1. Tapi karena tidak ada perjanjian sebelumnya, tidak tercela walaupun tidak
ikut. Maka urutan para sahabat 1, 4, 2, 6, ini tidak ada perselisihan. 313 ya. 4 yang dimaksud Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. 10, 4 tadi tambah 6, 10 orang yang namanya disebut langsung oleh Nabi pasti masuk surga. Kemudian yang 313 itu yang ikut perang Badar atau Bai'atul Aqabah atau Bai'atul Ridwan, ada pembahasan tersendiri. Wa in kanat Badrun adhqara fin nasi minha, walaupun perang Badar itu lebih banyak disebut-sebut daripada perjanjian Al-Aqabah, Bai'atul Aqabah, aku lebih suka Bai'atul Aqabah, kata Ka'ab bin Malik. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Adapun keadaanku ketika aku tertinggal tidak ikut perang Tabuk, anni lam akun qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu. Aku belum pernah berada dalam keadaan yang lebih kuat, lebih mudah dibanding ketika aku tertinggal dari perang Tabuk. Artinya ketika terjadi perang Tabuk, badanku kuat, fit, segar bugar, hartaku banyak, nggak kurang satu apa, tapi nggak ikut perang. Aneh kan? Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu. Selama ini aku belum pernah mempersiapkan perang 2 kendaraan. Biasanya 1 sudah cukup. Ini 2, dan dua-duanya penuh dengan perbekalan, ya makanan, ya minuman, persenjataan, dan seterusnya. Perang di hari itu kan dibiayai sendiri-sendiri, tidak dibiayai oleh Baitul Mal. Belum ada Baitul Mal, belum punya kekayaan ya. Maka masing-masing kaum muslimin dengan biaya sendiri. Maka ada beberapa orang miskin nangis, nggak bisa ikut perang, nggak punya kendaraan, nggak punya perbekalan, boro-boro senjata, maka nangis tidak ikut berperang. Taulah kita dari sini, Rasul saja tidak mengandalkan tenaga doang. Kan orang miskin pasti punya tenaga. Nabi nggak bilang udah ikut aja, nggak apa-apa, punya tenaga kan, bisa nonjok kan, bisa nendang kan, nggak bisa. Ya, Nabi nggak usah ikut perang, senjata nggak punya, kendaraan nggak punya, makanan nggak punya, nggak usah ikut perang, nanti menjadi beban. Inilah Nabi SAW. Bagaimana ada sekelompok tarekat sufiyah yang merasa lebih hebat dari Nabi, nggak perlu pakai senjata, nggak perlu pakai perbekalan, nggak perlu pakai kendaraan, udah bismillah. Ada pasir-pasir, ada debu-debu, lemparin, ntar mati semua. Musuh pakai meriam, pakai senjata, udah kita bambu runcing saja, dan itu diandalkan. Rasul tidak seperti itu, menghitung kekuatan lawan ya. Maka dirasa belum sanggup melawan, jangan melawan. Bayangkan pengikut beliau disiksa di depan mata beliau, ditindih dengan batu, ada yang disiksa habis-habisan sampai mati ayah ibunya. Dia yang hidup, Ammar bin Yasir. Apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat? Enggak ada.
Nabi diam. Nabi cuma mengatakan sabru ali Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Kesabaran kalian wahai keluarga Yasir. Yasir, Sumayyah anaknya, Ammar bin Yasir disiksa bisa-bisa, nanti tiga-tiganya budak disiksa oleh tuannya gara-gara masuk Islam. Nabi membela? Enggak. Termasuk Bilal yang ditindih dengan batu, Nabi bisa apa? Enggak. Abu Bakar yang punya uang dibeli. Ini menunjukkan apa? Nabi tidak memaksakan diri, belum punya kekuatan. Lihat anak-anak muda Khawarij, sok-sokan, kekuatan belum ada, senjata tidak ada, nantang-nantang Amerika, ya, nantang-nantang siapa waktu itu, Panglima ABRI, nantangnya dari sono loh, ya, tantang-tantang disebarluaskan, dicaci maki itu penguasa, seolah sakti pasti menang. Sekarang nangis-nangis, sekarang nyesel pada. Nah, tidak mengikuti cara Nabi SAW. Lihat cara Nabi dan para sahabat, sabar. Udah punya kekuatan, bismillah. Belum punya kekuatan, sabar. Maka hari ini dakwah sunnah dicaci, dimaki, dihujat, diusir. Bangun masjid nggak boleh, padahal sudah bangun. Mau dibangun lagi nggak boleh. Apa? Sabar. Sabar. Harus melewati masa-masa seperti itu. Ya. Ada cara. Ini mengikuti sunnah Nabi SAW. Nggak bisa di sini. Jangan ngotot situ, saya harus di sini. Ya. Saya sudah belasan tahun di sini, ada cara. Lihat Nabi SAW terusir dari negerinya sendiri, dari kampung halaman sendiri. Wajib sabar. Yang kita hadapi adalah orang-orang jahil yang tidak faham. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha. Rasulullah itu kebiasaannya kalau mau berangkat perang tidak pernah terus terang. Ya, kita berangkat nggak bilang mau perang. Ini insya Allah salah satu strategi beliau, ya. Karena 100 orang berangkat meninggalkan Madinah, 500 orang, 1000 orang berangkat meninggalkan Madinah, tentu ini menimbulkan perhatian. Musuh bisa tahu. Kalau beliau bilang kita perang, berita ini akan sampai ke musuh barangkali, mereka akan siap-siap. Maka kebiasaan Rasulullah ketika mau perang tidak pernah terus terang. Kita berangkat. Hatta kanat tilkal ghazwah, kecuali perang Tabuk. Untuk perang Tabuk dari awal beliau terus terang. Kita perang. Dan gak tanggung-tanggung. Yang ditantang perang, yang disamperin oleh Nabi siapa? Siapa? Kalau kita mungkin sekarang Amerika atau Rusia, ya, yang paling kuat, negeri yang paling kuat hari itu, superpower dunia, ditantang perang oleh Nabi Romawi yang waktu itu dipimpin oleh Heraklius. Inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah bilang bahwa Nabi perang selalu kepepet. Nabi perang selalu kalau diserang, kalau nggak diserang nggak pernah perang. Kata siapa? Karena kata siapa? Ini Nabi berangkat ke Tabuk. Tabuk sudah dekat ke Romawi, ya. Dan antum tahu apa yang dilakukan oleh Heraklius? Tentu sudah dengar dari awal, ditantang oleh Rasul, didatangi oleh Rasul, jauh dari Madinah ke Tabuk, jauh berhari-hari.
dan sudah masuk wilayah Romawi, tidak berani datang. 20 hari kira-kira Nabi dan para sahabat berhenti di Tabuk menunggu kedatangan tentara Romawi yang dipimpin oleh Heraklius. Tidak berani datang, dan akhirnya tidak perang, tapi menang tentu. Berita ini tentu tersebar kemana-mana, menambah kekuatan kaum muslimin. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد. Berangkatlah Rasul dan para sahabat di musim panas yang luar biasa. Panasnya bukan panas Tanjung Priuk, Tegal, Brebes, Pekalongan, Semarang, bukan. Panas Madinah. Insyaallah antum pernah mengalami bagaimana panas Madinah, luar biasa. Kalau di kita sepanas-panas kita ada angin enak kan? Di sana ada angin tambah panas. Ya. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan. Maka berangkatlah beliau dan para sahabat dalam jarak yang sangat jauh. Wastaqbala adadan katsiran, dalam jumlah yang sangat banyak. Perang Badar cuma 313, perang Uhud sekitar 1000-an ya. Ini wajalla lil muslimina amrahum liyata'ahhabu uhbatan ghazawhum fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Jumlahnya luar biasa sampai dikatakan tidak ada kitab, wala yajma'uhum kitabun hafidun, tidak ada kitab, tidak ada tulisan resmi berapa, saking banyaknya, yang seandainya 1, 2, 10, 20 orang gak ikut, gak ketahuan, saking banyaknya. Malam yanzil fihi wahyun min Allah, kecuali kalau ada wahyu dari Allah baru ketahuan. Kalau nggak ada wahyu turun nggak akan tahu, karena saking banyaknya. 5, 10, 15, 20 orang nggak ikut nggak ketahuan, karena yang ikut mungkin 10.000, belasan ribu mungkin ya, atau puluhan ribu. Faqaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina tabat as-samar wad-dilal. Nabi berangkat perang meninggalkan Madinah di saat Madinah musim buah. Biasanya musim buah tiba pas musim panas dan penuh naungan dilal. Ini kan apa ya? Kita tahu musim buah di sana tidak seperti di sini. Di sini barangkali sepanjang tahun ada ya. Kalau nggak ini, kalau nggak pisang jambu, kalau nggak jambu duku, kalau nggak duku durian. Di negeri kita, di sana tidak. Mungkin setahun sekali. Nah, itu pun cuman anggur mungkin, delima mungkin, kurma. Ya, kira-kira durian nggak ada sana ya. Maka orang-orang munafik, orang-orang yang lemah iman tidak meninggalkan Madinah, tidak ingin meninggalkan Madinah. Buah-buahan sedang berbuah. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Maka Rasul dan para sahabat bersiap-siap berangkat.
Fatafiktu agdu likai atajahaza ma'ahu. Pagi itu aku sudah bersiap-siap mau ikut berangkat. Fa'arji'u walam aqdi syai'a. Tapi aku pulang lagi, tidak melakukan apa-apa. Wa aqulu fi nafsi, aku berkata dalam hatiku, ana qadirun ala dzalik idza aradtu. Kapanpun aku mau bisa. Ngapain dulu? Nyantai, ya. Ini pelajaran besar bagi kita. Jangan pernah menunda kebaikan daripada nyesal seumur-umur. Ini contohnya Ka'ab bin Malik, ya. Nanti aku bisa. Sudah siapkan 2 kendaraan penuh dengan perbekalan. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jidd. Aku terus menunda sementara Rasul dan para sahabat sudah meninggalkan Madinah. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu. Pagi itu sudah meninggalkan Madinah bersama para sahabat. Walam aqdi min jihazi syai'an. Aku belum mempersiapkan, belum siap-siap. Thumma ghadawtu faraja'tu walam aqdi syai'a. Sampai besoknya masih seperti itu, padahal tidak ada alasan apa-apa. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafarat al-ghazwu wa hamamtu an artahila fa udriku fa ya laiti fa'altu. Hingga pada akhirnya aku sudah mau menyusul dan aku tidak sanggup, udah telat, udah gak bisa mengejar lagi. Fa ya laitani fa'altu thumma lam yuqaddar dhalika li. Udah gak bisa lagi. Ini pelajaran besar bagi kita. Wa tafiktu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhzinuni anni la ara li uswatan. Setelah itu, setelah aku sadar bahwa aku tidak bisa menyusul lagi, setiap aku keluar rumah, aku tidak melihat orang-orang yang aku cintai. Rasulullah enggak aku temui, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat awal tidak aku temui. Ya, illa rajulan maghmusan alaihi fil nifaq, kecuali orang-orang yang ditengarai ada kemunafikan. Jelas mereka tidak ikut. Aw rajulan mimman 'azzarahu Allah Ta'ala min ad-du'afa, atau orang-orang lemah, pincang, buta, sakit-sakitan, nyesal, sudah mulai nyesal. Ketemu anak-anak, ketemu wanita, ibu-ibu, ketemu orang-orang munafik, ketemu orang-orang lemah, pincang, buta, nyesal. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Tentu ini cerita dari orang lain. Ka'ab mengatakan Rasul tidak menyebut-nyebut namaku sampai di Tabuk. Ya, ini belakangan kan kabar jadi sampai ke Ka'ab bin Malik, ya. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Saat Rasul sedang bersama para sahabat sudah sampai Tabuk, Rasul bertanya, ma fa'ala Ka'b bin Malik. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Kan berhari-hari tentu Nabi tahu enggak ada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu Nabi, ya selain wahyu barangkali ya, wahyu diberitahu bahwa Ka'ab bin Malik tidak ikut. Nah, mungkin yang dua lagi beliau tidak menanyakan, kan ada tiga ya, tiga-tiganya sahabat yang mulia, bukan cuma Ka'ab bin Malik. Faqala rajulun min Bani Salimah, ada seorang laki-laki dari Bani Salimah menjawab pertanyaan Nabi, ya Rasulullah, habasahu burdahu, ya Rasul, dia disibukkan oleh dua burdahnya. Ya, kalimat ledekan ya. Cuman punya pakaian baru aja sampai tega-teganya nggak ikut perang, diledek. Faqala lahu Mu'adz ibn Jabal, mendengar ini marah Mu'adz bin Jabal. Ini salah satu sifat seorang mukmin, membela. Kalau ada saudaranya digibah, dijelekkan, dipojokkan, dan kita ada di situ dan kita yakin itu tidak benar, sunnah untuk membela. Enggak, jangan bilang begitu, enggak begitu, insyaallah enggak begitu, saya tahu gitu ya. Sunnah. Ini Ka'ab bin Malik dibela oleh Mu'adz bin Jabal. Bi'sa ma qulta, sungguh buruk yang engkau ucapkan, sungguh buruk yang engkau ucapkan. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan. Demi Allah ya Rasul, tidak ada yang kami ketahui tentang diri Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Dia orang baik. Sunnah bagi kita untuk bersaksi, membela saudara kita. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, tidak menyalahkan orang tadi, tidak membenarkan Mu'adz bin Jabal. Dua-duanya tidak ada saksi ya, tidak ada bukti. Sementara bukti yang jelas Ka'ab bin Malik tidak ikut perang, gitu ya. Wa bainahu wa ala dzalik ra'a rajulan mubidan yazulu bihi as-sarab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun Aba Khaythamah. Fa idza huwa Abu Khaythamah al-Ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamri. Lalu ada seseorang yang dipanggil dengan Abu Khaythamah. Kun Aba Khaythamah. Abu Khaythamah ini seorang Ansar yang bersedekah dengan satu sa' tamar dan dicaci maki, dijelek-jelekkan oleh orang munafik. Orang munafik itu kalau ada yang sedekah banyak sekali, dibilang pamer, ria, ingin dipuji gitu. Nah, lalu ada yang sedekah satu sa', ya, satu sa', sedikit sekali tentunya, dicaci maki juga. Allah tidak butuh dengan satu sa'. Inilah munafik, serba salah. Qala Ka'ab, falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk. Ketika aku mendengar, singkat cerita, perang Tabuk sudah selesai, Rasul dan para sahabat kembali ke Madinah. Ketika aku mendengar Rasul dan para sahabat sudah kembali ke Madinah, hadaroni bathi, muncul kekhawatiranku, kesedihanku, ketakutanku. Fatafiktu atadzakkarul kadhib, aku sudah siap-siap untuk bohong,
bohong di depan Nabi mudah, bohong di depan Nabi tidak dicecar oleh Nabi yang benar. Mana bukti, mana saksi? Tidak. Cukup mengatakan, ya Rasulullah, aku sakit, maka aku tidak ikut berperang. Kata Nabi, semoga Allah mengampuni. Ya Rasul, saya tidak punya perbekalan, saya tidak bisa ikut. Kata Nabi, semoga Allah mengampuni. Orang-orang munafik bebas. Apapun yang mereka ucapkan, Nabi selalu mengatakan, semoga Allah ampuni, semoga Allah ampuni, semoga Allah ampuni. Ya. Wa aqul bima akhruju min sukhtihi gadan wa asta'inu ala dhalika bikulli dhi ra'yin min ahli. Falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad atalla qadiman zaha 'anil batil. Ketika Rasulullah sudah betul-betul tiba di Madinah, hilang niat bohong pada diri. Ya. Saking ta'zimnya Ka'ab bin Malik pada Nabi, maka niat bohongnya itu hilang ketika betul-betul mengetahui Rasul sudah sampai di Madinah. Hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abadan. Hingga aku sadar bahwa aku tidak mungkin bisa selamat dari beliau selama-lamanya. Beliau kan utusan Allah, dapat wahyu. Ya. Fa ajma'tu sidqahu, maka aku bertekad untuk jujur, tidak mau bohong. Sementara yang lain orang-orang munafik pada bohong, ya. Dan selamat, bohong selamat, ya. Selamat di dunia tentunya, ya. Di akhirat justru tidak selamat. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman, pagi itu beliau sampai. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid, dan biasa kebiasaan Rasulullah ketika baru saja pulang dari safar, yang pertama kali beliau masuki adalah masjid, bukan rumah, masjid. Fa raka'a fihi raka'ataini, salat 2 rakaat di situ. Barangkali ini salah satu sunnah Nabi yang hilang dari kita. Jarang dari kita pulang safar ke masjid dulu terdekat, baru ke rumah. Pulang haji, pulang umrah, pulang dari Makassar, pulang dari Surabaya, pulang dari Semarang. Ini salah satu sunnah Nabi. Ketika pulang dari safar, langsung menuju masjid, sholat 2 rakaat. Habis itu baru ke rumah. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhallafun. Setelah beliau sholat 2 rakaat, beliau menerima orang-orang yang melapor, ya'tadiruna ilaihi wa yahlifuna lahu, yang mengajukan alasan, ya. Wa kanu bid'an wa samani, 80 bid'an, 3-9, ya mungkin 83, 84, 85 sampai 89, ya. 80 lebih, 90 kurang, termasuk Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan sedikit. Ketika Nabi selesai salat 2 rakaat di masjid, beliau menerima orang-orang yang mengajukan alasan kenapa tidak ikut berperang. Faqabbala minhum alaniyatahum, beliau menerima alasan-alasan mereka, tidak ada yang menolak satupun.
wa bay'ahum, dan membaiat mereka, wastaghfara lahum, dan memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, wa wakkala sarairahum ila Allah, sementara menyerahkan rahasia hati mereka kepada Allah. Beliau tidak melihat manusia berdasarkan sorotan matanya, ngomongnya gagap, kalau ngomong garuk-garuk mulu berarti bohong. Enggak ada Nabi seperti itu. Oh, ngomongnya salah-salah mulu nih, ngomong lirik-lirik mulu nih, bohong nih. Enggak ada. Apapun yang diucapkan diterima oleh Nabi SAW. Rahasia hatinya serahkan kepada Allah. Hatta jitu, sampai giliranku, falamma salamtu tabassama tabassumal muqtim, ketika pertama kali aku memberikan salam kepada beliau, beliau tersenyum dengan senyuman orang marah, sinis ya. Lalu Nabi mengatakan, wahai Ka'ab, kenapa engkau tidak ikut? Ya Rasul, seandainya yang berada di hadapanku siapapun di muka bumi ini selain engkau, maka aku bisa lepas dari kemarahan. Yang aku hadapi sekarang ini adalah engkau Rasulullah utusan Allah. Aku tidak mungkin bisa selamat. Wallahi, aku tidak punya alasan. Aku kuat, aku punya perbekalan, aku tidak punya alasan. Nah ini muncul kejujurannya, siap menerima hukuman. Kata Nabi, amma hadza faqad sadaqa, kalau ini benar. Faqum hatta yaqdiyallahu fi, tunggulah sampai Allah menentukan hukuman. Sudah, nggak ada hukuman apa-apa. Setelah beberapa hari datang keputusan bahwa jangan berkata-kata, jangan memberikan salam, jangan menjawab salam orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk, yang tidak punya alasan. Yang punya alasan walaupun bohong nggak dihukum, hukumannya nanti di akhirat. Ada 3 ya, Ka'ab bin Malik, Murarah, dan Hilal. Murarah bin Rabi. Sempitlah Ka'ab bin Malik bersama 2 sahabatnya ini. Bayangkan, mempunyai saudara-saudara seiman, seakidah, semanhaj, semuslim, tetapi mau ngomong nggak bisa, pengen ngobrol nggak bisa, nggak ada yang memberikan salam, ngasih salam tidak dijawab. Sampai Ka'ab bin Malik penasaran, apa iya Rasulullah juga nggak jawab ya? Dites oleh Ka'ab bin Malik, minta hari kesekian gitu ya, Assalamualaikum, sambil dilihat bibirnya, pikir Ka'ab ya mungkin pelan, masuk salam dan jawab sih, tega amat. Assalamualaikum ya Rasulullah, sambil lihat bibirnya mungkin bergerak, ternyata tidak bergerak. Mungkin dalam hati ya, ternyata betul-betul tidak bergerak. Kayak apa rasanya ya? Sampai dikatakan menjadi sempit di Madinah yang sangat luas ya. Sampai datang kemudian hukuman berikutnya, apa? Tidak boleh serumah dengan istrinya, tidak boleh serumah dengan, kalau kemarin-kemarin masih boleh ya, di luar nggak bisa ngobrol sama siapa, pulang ke rumah ngobrol dengan istri kan boleh, ada pelipur lara lah ya. Ada kata Nabi,
pisah. Ka'ab bertanya, apakah harus aku ceraikan istriku? Aku siap menceraikan kalau harus seperti itu. Tidak. Luar biasa. Hukuman perasaan hati yang luar biasa sempit. Sampai mencari pelarian. Dia datang kepada seorang sahabat yang sangat akrab dengan dia, dengan Ka'ab bin Malik, Abu Qatadah, dan masih ada hubungan darah. Mau masuk kan tidak boleh, akhirnya teriak dari luar, saking gak kuatnya, masa gak boleh ngomong dengan siapapun. Dia bertanya, wahai Abu Qatadah, engkau tahu kan aku mencintai Allah dan Rasulnya? Ingin diakui? Jawab Abu Qatadah, Allah wa Rasuluhu. Hanya Allah yang tahu, aku tidak tahu. Padahal akrab sekali, sangat akrab sekali, sampai bicara seperti itu. Inilah Ka'ab bin Malik. Thumma sallaitu salat al-fajr. Sampai suatu pagi aku salat fajar, salat subuh. Dan itu sudah hari ke 50. Berarti 50 hari, hampir 2 bulan. Keadaan Ka'ab, Murarah dan Hilal diboikot oleh Rasul dan para sahabat. Sampai datanglah berita yang luar biasa. Datang berita bahwa Allah mengampuni 3 orang itu, dan tidak main-main, resmi lewat Al-Quran. Sebelum itu beliau sempat tergoda. Ada seorang pendeta Nasrani Najran mendatangi Ka'ab bin Malik untuk bergabung. Ka'ab bin Malik tidak bergeming. Ini merupakan berita bagi kita semua bahwa musuh-musuh Islam mengawasi negeri-negeri Islam. Diawali dari zaman Nabi SAW. Ada yang seperti itu mau diambil. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Ini ayatnya. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usra. Ketika mereka mengikuti Nabi di sa'atil usra, saat-saat sulit. Maka perang Tabuk disebut Jaisul Usra, perang yang penuh kesulitan. Wa 'ala salasati, dan kepada 3 orang, namanya memang tidak disebut, Ka'ab, Murarah, Hilal tidak disebut, tapi wa 'ala salasati, kepada 3 orang yang dimaksud adalah orang tadi, termasuk Ka'ab bin Malik. Alladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat. Ketika bumi Madinah yang luas itu menjadi sempit, Allah ampun. Inilah orang-orang saleh, inilah orang-orang baik, dihukum oleh Allah di dunia cuma 50 hari. Diuji oleh Allah itu tidak lama. Kesedihan Nabi Ibrahim, kesedihan Nabi Ismail, kesedihan Hajar karena Ibrahim harus menyembelih Ismail. Bagaimana hancur hati seorang ibu, anaknya disembelih oleh ayahnya sendiri. Berapa? Paling beberapa jam, nggak sampai seharian.
Iya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.